Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'ita ay yakuna safaru bi ghairi maksiyatin wa an takuna masafatu sittata asyara farsakhan wa yakuna muaddiyan lis sholati rubaiyati wa ayyan ya al qasra mal ihrami wa la yatama bi muqimin wa yajuzu lil musafiri ayajma'a baina duhri wal asri fi waqti ayyi masya'a wa baina al maghribi wal isya'i bi waqti ayyi masya'a wa yajuzu lil hadiri fil matari ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa ini menjelaskan tentang mengqasar sholat. Apa itu qasar sholat? Mengqasar sholat adalah meringkas sholat yang berrakaat 4 menjadi 2 rakaat dan diperbolehkan bagi seorang musafir, yakni bagi seseorang yang dalam keadaan bepergian mengqasar sholat yang 4 rakaat. Nah, jadi bukan sholat yang kurang dari 4 rakaat seperti yang 2 rakaat atau yang 3 rakaat. Nah, itu mah tidak bisa diqasar. Nah, diperbolehkan mengqasar sholat ini dengan syarat. Yang pertama, perjalanannya itu bukan untuk bermaksiat. Jadi perjalanannya itu mencakup yang wajib, sunat, dan mubah. Perjalanan yang wajib seperti perjalanan untuk membayar hutang dan pergi atau perjalanan yang sunat seperti untuk berziarah atau bersilaturahmi, dan kepergian seseorang yang mubah seperti untuk berdagang. Adapun kepergian seseorang untuk bermaksiat seperti untuk mengadakan perampokan di tengah jalan. Nah, maka dalam hal ini tidak diberi keringanan untuk melakukan qasar sholat. Nah, dan syarat yang kedua, jarak perjalanannya itu sekitar 16 farsah secara pasti, jadi tidak boleh kurang sedikit pun. Dan jarak 16 farsah ini hanya jarak keberangkatannya saja, jadi bukan jarak pulang pergi. Dan syarat yang ketiga, seseorang yang akan mengqasar sholat tersebut sholatnya harus sholat ada, jadi harus sholat yang mempunyai waktu yang 4 rakaat, jadi bukan sholat faitah, bukan sholat yang tertinggal. Adapun sholat yang tertinggal di saat di dalam rumah, di saat ia mukim, maka sholat tersebut tidak boleh diqadha dalam keadaan bepergian dengan cara diqasar. Berbeda dengan sholat yang ketinggalan ketika dalam keadaan bepergian. Nah, sholat itu bisa diqadha dalam keadaan bepergian dengan cara diqasar. Dan syarat yang keempat, seseorang yang mengqasar sholat tersebut harus berniat mengqasar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan syarat yang kelima, seseorang yang mengqasar sholat tersebut tidak boleh dalam sebagian sholatnya mengikuti atau menjadi makmum kepada orang yang mukim, jadi kepada orang yang tidak bepergian. Nah, mafhumnya berarti dia bisa menjadi makmum kepada orang yang sama-sama yang sedang mengqasar sholat, dan boleh bagi orang yang bepergian, yaitu musafir, mengumpulkan atau menjama' atau mengumpulkan di antara 2 waktu sholat. Nah, baik dengan cara jama' takdim atau jama' takhir di antara kedua waktu sholat duhur dan asyar di waktu mana saja yang ia kehendaki, dan di antara waktu sholat maghrib dan sholat isya di waktu mana saja yang ia kehendaki. Dan boleh bagi orang yang hadir, yakni orang yang sedang berada dalam rumah, yaitu orang yang tidak dalam keadaan bepergian di waktu hujan, mengumpulkan di antara 2 waktu sholat. Nah, baik dengan cara jama' takdim atau jama' takhir.
mengumpulkan antara dua waktu sholat, yaitu antara waktu sholat asyar, duhur dan asyar, atau maghrib dan isya. Dan dikerjakannya itu harus di waktu yang pertama dari kedua sholat tersebut, jadi bukan di waktu yang kedua. Nah, jadi pengertiannya itu adalah sholatnya itu harus dikerjakan sholatnya itu harus dikerjakan di awal waktu sholat yang pertama, jadi harus di jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.